Kehidupan membawa kita pada perjalanan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dalam perjalanannya, perasaan suka dan duka senantiasa menempati bagian dan porsinya masing-masing. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Hari ini menjadi rekor penambahan COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Per hari ini sebanyak 20.574 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan wilayah Bandung Raya siaga 1 COVID-19 sejak Selasa 15 Juni hingga 7 hari ke depan. Keputusan ini diambil seiring melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten penambahan kasus COVID-19 sebanyak 4.824 kasus. Jawa Barat menjadi penyumbang angka kasus positif terbanyak dengan 892 kasus. Sebagai manusia biasa, kita tidak dapat memungkiri bahwa ada hal-hal di luar kendali kita yang kadang tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Dan nampaknya, saat ini kita sedang berada pada fase itu. Tadinya kami kira dalam waktu dekat akan dilaksanakan sistem pembelajaran tatap muka. Namun, hal yang tidak diinginkan kembali menerpa. Selamat malam, ini Mas Menteri melapor dari rumah, hari Senin 16 Maret. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor 1, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan, ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam. Lantas, di tengah kondisi belajar dalam jaringan atau daring ini, apa aja kegiatan yang bisa kita lakukan? Kami mencoba bertanya pada mereka yang melakukan hal tak biasa, dan mencoba mencari solusi dari semua yang menerpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Rudiman, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Nusantara Bandung, semester 2. Perkenalkan, nama saya Rafli Mat Andika, yang biasa dipanggil Rafli. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Rudiman sendiri banyak dihabiskan waktunya tentunya untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan. Misalnya dari hari Senin sampai hari Kamis, biasanya memang full kegiatannya di depan laptop, mengerjakan tugas-tugas kuliah, mengikuti berbagai macam kelas-kelas online yang dilaksanakan di media-media seperti Zoom, Google Meet, Classroom, maupun grup WhatsApp seperti itu. Mengerjakan soal-soal dari dosen ataupun olahraga, karena olahraga itu sangat penting dalam pandemi ini untuk meningkatkan imun tubuh agar kita selalu terjaga tubuh kita. Di luar kegiatan kampus, olahraga seperti kegiatan bersepeda, lari mungkin, pemanasan dan sebagainya, push up, sit up. Selain kegiatan olahraga, karena di rumah terus kita juga harus meningkatkan imun. Nah biasanya selama di rumah,
kalau saya sendiri banyak digunakan untuk mengeksplor hal-hal baru. Salah satunya mungkin masak itu tadi, seperti itu. Terus selain masak biasanya juga tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan rumah seperti ya beberes, bantu orang tua, terus kegiatan-kegiatan yang selainnya seperti itu. Apa yang kamu rasakan saat sekolah daring? Ya tentunya pasti membosankan, apalagi dalam kondisi situasi pandemi ini. Pastinya pengen ya, terutama mungkin ya kangen gitu ya, bisa ngumpul bareng-bareng sama teman-teman di kelas, bisa diskusi lebih face to face ya secara langsung, sehingga kendala-kendala yang biasanya dialami dengan adanya sistem daring bisa teratasi dengan bisa bertemu langsung di ruang kelas dengan dosen, dengan teman-teman kelas yang selainnya. Menurut saya efektif karena kita dapat ilmu juga dari dosen, pengetahuan atau wawasan juga, namun juga tidak efektif juga kepada mungkin teman-teman atau siapapun yang memiliki mungkin susah jarinya, susah sinyal, mungkin mereka menganggapnya sekolah itu tidak efektif. Sejauh ini justru kalau menurut saya pribadi, secara penyampaian dari dosen-dosen, sejauh dosennya itu menjelaskan, menyampaikan dan juga memberikan materi kepada mahasiswa dengan baik, sejauh ini masih bisa terpahami berbagai macam materi-materi yang tersampaikan. Dan ini selaras juga dengan nilai yang sejauh ini didapatkan, alhamdulillah bisa mendapatkan nilai yang juga masih memuaskan seperti itu. Berarti itu menunjukkan bahwa ya dengan kondisi pandemi dan diberlakukan sekolah daring juga tidak menjadi alasan untuk kita juga bisa tetap mempertahankan nilai dan juga berprestasi. Nah, paling kalau misalnya tolak ukurnya dibandingkannya dengan kuliah secara langsung, tentunya pasti lebih efektif yang sekolah langsung begitu. Tapi karena kondisinya sekarang ada kondisi yang berbeda, kita sedang mengalami yang namanya kondisi pandemi kayak gitu ya, pandemi COVID-19, dan salah satu upayanya yaitu menghindari yang namanya kegiatan-kegiatan berkerumun yang dapat membuat si virus itu menular lebih banyak begitu. Akhirnya kan ketika dilihat dengan adanya konteks seperti itu, maka dengan adanya sistem sekolah daring ini justru efektif dalam rangka menjadi solusi belajar di tengah pandemi kayak gitu. Semoga pandemi cepat berlalu dan semoga kita bisa dapat berkumpul bareng di kampus tentunya. Semoga pandemi ini cepat selesai, cepat bisa tertangani, dan juga proses-proses yang dilakukan dalam rangka mengatasi pandemi seperti vaksinasi, terus diberlakukan PPKM darurat ini bisa kita ikuti bersama sesuai dengan anjuran yang seharusnya dari pemerintah setempat, dan harapannya juga tentunya kita bisa bertemu di media yang lebih face to face kayak gitu atau secara langsung. Baik buat teman-teman semuanya, stay healthy, stay safe buat teman-teman, keluarga dan sebagainya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kita yang masih memiliki asa. Lekas pulih dunia yang indah dan tetap semangat berjuang, wahai para khalifah.